Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indra, selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Indra, kali ini saya akan mengingatkan kembali Pak sahabat dengan kejadian kasus pembunuhan ibu dan anak yang ada di wilayah kami, dan sekaligus yang terbunuh itu adalah saudara saya sendiri. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di video kali ini. Saya mengingatkan kepada seluruh sahabat Indra, ada beberapa pernyataan yang pernah dikatakan oleh beberapa saksi, dan saya hanya mengingatkan agar semua ingat selalu. Dan intinya kita hari ini sampai dengan seterusnya adalah mendukung cepat terungkapnya kasus pembunuhan ini. Jadi saya ngambil dari channel Kang Heri Susanto yang pada awal tanggal 18 Agustus, dan juga saya mengambil dari channel Kang Yuhendra. Sahabat saya semua, teman saya semua itu nanti saya akan upload videonya, mengingatkan semua sudah saya rangkum. Dan kemudian saya upload juga video saya tentang fakta kronologis kejadian di hari pertama ketika pertama ditemukan mayat di dalam bagasi mobil Alphard. Jadi sahabat Indra, tolong ditonton sampai dengan habis supaya tidak gagal paham. Saya mohon kepada sahabat Indra untuk subrek channel Kang Heri juga, kemudian subrek channel Kang Yuhendra. Terima kasih Kang Heri, mohon maaf saya hanya mengingatkan saja kepada sahabat-sahabat saya, dan saya ambil dari channel Kang Heri. Mohon izin Kang Yuhendra juga, saya mohon izin. Oke. Langsung berangkat ke ulahnya kakak ini. Yang itu ada kejadian itu. Setelah dari ulahnya langsung lapor ke Kapolsek. Lapor Kapolsek, dan Kapolsek saya balik lagi pas di sini ada yang medali, Pak itu ada kakinya patah. Nah, baru pulang dari sana, dari Polsek. Pak, itu ada kakinya patah. Nah, baru pulang dari sana, dari Polsek. Pertama juga saya lagi tidur, ya sempat mama ngebangunin saya, nah, bilangnya ya Amel sama istilahnya Nung, kan nyebutnya kalau Pak Yosef itu kan Nung, kena istilahnya ya mungkin ada paribasanya gini, rumah acak-acakan gitu. Terus nah, Amel diculik, nah, sempat bilang gitu yang ke mama saya bilang pas kepuk-kepuk kaki, yang bilangnya diculik gitu Pak. Gitu saya spontan bangun, saya itu lalu nggak lama kemudian langsung nyusul ke rumah TKP. Posisinya nah di rumah TKP itu memang udah ada Pak Yosef, ada segelintir warga gitu, udah ada banyak katanya. Nah di rumah TKP itu memang udah ada Pak Yosef, ada segelintir warga gitu, udah ada banyak kata. Terus itu saya juga sempat masuk ke dalam dulu, lihat posisi rumah memang bener nggak kata Pak Yosef rumah cak-cakan. Pas gitu saya lihat ke area kamar, di bagian ya mungkin bupet sampai ke lawang panto istilah nama kitanya. Ya, mungkin saya sempat lihat ya acak-acakan. Setelah itu sempat juga lihat percikan darah di bagian eskalator itu, kayak ya si itu udah keluar nggak lama dari itu. Setelah itu udah keluar, Pak Yosef juga keluar gitu, mungkin dia juga sempat masuk. Nah posisinya nggak jauh ya, samping lah sama saya. Setelah itu kata warga itu kalau jenazah ada di bagasi gitu. Kata warga itu
Kalau jenazah ada di bagasi gitu. Setelah itu ya polisi juga agak ngelihat ngelengok gitu Pak gitu istilahnya gitu. Terus pastinya ya dan juga udah percaya gitu bahwa apa yang dilihat Polisi gitu ya Amel gitu sama almarhum Amel almarhum Tuti gitu. Ya dan juga udah percaya gitu bahwa apa yang dilihat Polisi gitu ya Amel gitu sama almarhum Amel almarhum Tuti gitu. Nah, Pak Yosep ya udah lihat seperti itu dan juga nggak mau ngelihat kan posisinya dari situ Bung. Dan juga anggapan Danu pertama udah percaya bahwa Pak Yosep udah lihat itu. Danu juga nangis ya di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu itu Pak Wahyu waktu itu. Ya bilangnya gini aja ke Pak Wahyu, Amel sama ibu terus ke ayah ngantuinkan Pak di mana nu di bagasi. Amel sama ibu terus ke ayah ngantuinkan Pak di mana nu di bagasi. Setelah itu ya udah dan ngobrol ya sama Pak Wahyu udah gitu. Saya sekitar jam 7:30 lebih diberitahu dan ditelepon oleh Pak RT. Pak RT memberitahukan bahwa ada kejadian perampokan. Awalnya begitu. Kemudian sekitar jam 8 kurang 15 menit saya datang ke TKP dan di TKP itu sudah banyak orang, kemudian sudah ada pihak kepolisian dari sektor Jalan Cagak. Dan semua tidak bisa masuk ke sana karena sudah di garis lain polisi. Nah, kebetulan pada waktu itu saya melihat dan masuk minta izin ke dalam TKP ke daerah TKP itu yang sudah di garis lain. Kemudian saya datang dan saya didatangi oleh seorang anggota polisi dan bertanya, Pak Kades hafal nggak? Itu kaki siapa? Itu kaki siapa? Dan pada waktu itu saya bilang dengan bahwa itu adalah kaki Watuti karena saya hafal kaki beliau. Makanya sekali lagi saya mohon, ini adalah kronosyawa. Jadi jangan mengira-ngira. Karena saya yang tahu dan paling persis tahu di lapangan. Dan saya yang terus mengawal dan mendampingi pihak penyidik. Kemudian setelah itu kita tidak ada yang tahu. Semua yang ada di TKP, warga yang melihat, warga yang menonton, kemudian media-media yang datang, itu tidak ada yang tahu bahwa di dalam bahasi itu ada 2 mayat. Yang itu tidak ada yang tahu bahwa di dalam bahasi itu ada 2 mayat. Yang kami tahu pada waktu itu, dan itu pun saya hanya meyakinkan karena saya hafal kaki itu kaki Watuti. Jadi sekali lagi tidak ada yang hafal bahwa keponakan saya Amalia Mustikara itu ada di dalam sana. Nah, kemudian setelah itu kita nunggu tim Inafis dari Polres Subang. Itu kita nunggu tim Inafis dari Polres Subang. Nah, tim Inafis datang, kemudian tim Inafis itu masuk ke dalam rumah untuk mengecek, mengidentifikasi di dalam rumah siapa tahu ada barang bukti dari tindak kejahatan tersebut. Nah, pada waktu itu juga kita belum bisa memutuskan bahwa itu adalah perampokan disertai pembunuhan, bahwa itu adalah pembunuhan atau perampokan. Jadi tetap kita semua menunggu hasil dari tim Inafis. Dan pada akhirnya setelah tim Inafis